This video was made in order to complete an assignment for English course. Honorable Mr. Fajar Rohandi as our lecturer, and all my beloved friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the next few minutes, you're gonna watch a presentation from the third group, which the topic preposition. Before we go far, I think it's important to us to know why we should learn this topic, or basically, how actually we use it in our daily activity. Here is the point. If your friend asks you, where do you sleep last night? Then, what you gonna answer it? A. I was slept on my friend's bedroom last night. B. I was slept in my bedroom friend last night. Or C. I was slept at my bedroom friends last night. It seems to be easy for us, but we sometimes find a difficulty to find the perfect match for this topic. So without any further ado, let's get to the first topic, is the definition that we be held with David. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi preposisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 pendapat definisi preposisi. Yang pertama yaitu menurut UID. Menurut UID, definisi preposisi adalah a word or group of words such as in, from, on, to, out of, and be held to used before a noun or pronoun to show place, position, time, or method. Yang kedua yaitu menurut Language Center, preposisi adalah part of speak yang menunjukkan hubungan antara objek of dengan dalam satu kalimat. Yang ketiga yaitu menurut Unimal, merupakan objek yang terdiri dari kata kalimat untuk menghubungkan dengan kata lain. Dan yang keempat yaitu menurut konklusi. Menurut konklusi yaitu preposisi yaitu part of speak yang terdiri dari suatu kata atau gabungan kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara kata benda dan kata lainnya. Secara umum, definisi preposisi yaitu kata atau hubungan kata yang digunakan sebelum kata benda, frasa benda, atau kata ganti orang yang menunjukkan untuk arah, waktu, lokasi, dan hubungan tempat. Preposisi mengindikasikan sebuah kalimat penghubung. Sekian dari saya. Thank you for Davin, who has held the definition of preposition. We gonna next to the first and the second topic of the preposition, which is gonna held by Adil and Anissa. Oke, langsung saja masuk dalam jenis proposition. Yang pertama ada proposition of time atau proposisi yang menjelaskan tentang waktu. Terus untuk proposition yang kedua ada proposition of place atau proposisi yang menjelaskan tempat. Untuk proposition of time dan place ini mereka sama-sama menggunakan, pertama ada at, yang kedua ada in, dan yang terakhir ada on. Namun dalam pemakaiannya proposition of time dan place ini memiliki kesamaan, namun ada perbedaan dalam posisi penggunaannya. Contohnya yang pertama ada at. At di dalam proposition of time ditujukan untuk menunjukkan kejadian yang persis terjadi. Contohnya seperti don't forget to catch the bus at 3 p.m. Jadi at di sana menunjukkan bahwa kejadian tersebut persis terjadi pada jam 3. Sedangkan at dalam proposition of place digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda atau lokasi yang spesifik. Contohnya seperti you can put the umbrella at the corner. You can put the umbrella at the corner. Kamu bisa meletakkan payung itu di pojok. Nah, at
At di sana berfungsi menunjukkan bahwa apa yang tersebut persis letaknya pada sudut. Yang kedua ada in. In dalam proposition of time menunjukkan bulan, tahun, abad, atau sesuatu yang sangat lama. Contohnya, in May 2030, we will have the flying car. Di sana, in-nya menunjukkan sesuatu yang berjangka panjang. Sedangkan in dalam proposition of place ditujukan untuk menunjukkan sesuatu yang tertutup. Contohnya seperti the boys are sleeping in the car. Anak laki-laki itu tidur di dalam mobil. Jadi in di sana menunjukkan sesuatu yang tertutup. Yang terakhir ada on. On di dalam proposition of time menunjukkan waktu, hari, dan juga tanggal. Contohnya, we went to the zoo on Sunday. Di sana ada kata Sunday, hari. Maka preposition yang harus kita gunakan adalah on untuk menunjukkan sesuatu tersebut terjadi pada hari tersebut. Sedangkan on dalam proposition of place ditunjukkan untuk menunjukkan sesuatu permukaan. Contohnya, don't eat on the floor. Jangan makan di atas lantai. Nah, on di sana dalam proposition of place menunjukkan sesuatu permukaan, yaitu lantai. Preposition of time dan preposition of place atau position digunakan untuk menunjukkan waktu dan tempat. Keduanya memiliki persamaan bentuk, namun berbeda dalam penggunaan dan konteks kalimatnya. Jenis dari preposition of time dan place diantaranya in, on, dan at. Contoh preposition of time. At. Don't forget to catch the bus at 3 p.m. Kemudian in May 2030 we will have flying car. On, we went to the zoo on Sunday. Kemudian contoh dari preposition of place. You can put the umbrella at the corner. In, the boys are sleeping in the car. Kemudian on, don't eat on the floor. Additional information. At di dalam preposition of time digunakan untuk menunjukkan kejadian spesifik. Sedangkan at di dalam preposition of place digunakan untuk menunjukkan benda, lokasi, atau titik yang spesifik. Kemudian in di dalam preposition of time digunakan untuk menunjukkan bulan, tahun, abad, atau periode waktu yang lama. Sedangkan in di dalam preposition of place digunakan untuk menunjukkan tempat yang tertutup. On di dalam preposition of place digunakan untuk menunjukkan sebuah permukaan. Sedangkan on di dalam preposition of time digunakan untuk menunjukkan hari dan tanggal. Thank you very much for Adil and Anissa. We're gonna jump next to the third topic, which is gonna help by Askia. Preposition of direction. Preposition of direction adalah untuk menjelaskan sebuah arah. Jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama to, yang kedua toward, yang ketiga up, dan keempat adalah into. Thank you, Askia. So finally, we go to the last topic, which gonna bring up by Afifah and Dera. Preposition of agency adalah kata preposisi untuk menerangkan kejadian yang disebabkan oleh orang atau benda sehingga kejadian tersebut dapat terjadi. Jenis-jenis preposition of agency sebenarnya ada banyak, tetapi yang paling sering digunakan ada 2. Yang pertama ada with, yang kedua ada by. Example untuk yang with adalah we slice the cake with a spoon, dan yang untuk by adalah the work was completed by him. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, preposition of agency itu adalah kata preposisi yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang disebabkan oleh seseorang atau kata benda. Oke, mengenai jenis-jenis preposition of agency, itu kan tadi dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada with. Example-nya, we slice the cake with spoon. We slice the cake with spoon.
kami telah memotong kue itu dengan sendok. Jadi with di sana sebagai alat dari cake yang dipotong. Dipotong oleh siapa? Dipotong menggunakan apa? Menggunakan sendok. Nah, untuk contoh yang kedua ada kata by. Example-nya, the work was completed by him. The work was completed by him. Pekerjaan itu sudah diselesaikan olehnya. Jadi by di sana itu sebagai penjelas yang menerangkan bahwa suatu pekerjaan itu sudah diselesaikan atau dikerjakan oleh dia. Preposition of phrase adalah gabungan dari kata kerja dan preposisi atau kata kerja yang diikuti oleh preposisi. Example, she is listening to music. Oke, bagian selanjutnya ada preposition of phrase. Jadi preposition of phrase itu sederhananya adalah gabungan dari verb dan preposition. Ada rumusnya nih di sini, yaitu ada verb dan preposition. Nggak bisa digunakan salah satu di antara itu karena ini adalah dua gabungan kata dari verb dan juga preposition. Oke, mengenai contoh dari kata preposition of phrase tadi. Gabungan dari verb dan juga preposition. Itu apa sih? Ada look at, listen to, agree with, agree to, seperti itu. Nah, example-nya seperti she is listening to music. She is listening to music. Jadi kita nggak bisa menggunakan kata listening doang. She is listening music gitu. Tapi di sana harus ada gabungan antara listening dan to karena memang itu adalah rumusnya antara verb dan juga preposition. Well, that's all the materials. But I think I'm missing something. I forgot to introduce my friend. So, here is our member. Me, Anissa Akila, Adil, Anissa, Davin, Kia, Afifah, Dera, and the last is Fatih. But, where is Fatih? Fatih! Fatih! That's all from our group. We also sorry for our mistake. Hope you enjoy our presentation and get a new knowledge. Thank you very much for your attention. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.